I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak. Selamat pagi Bu. Hari ini sehat Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Ika Rizka Rizeka, ada Bu. Rita Sudiwanti Nase, ada Bu. Oke anak, kita akan mulai pembelajaran kita yang berjudul menelah unsur buku dan membuat komentar. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan beberapa indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, pertama itu kompetensi dasar, yang dimana menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Kedua itu menelah hubungan unsur buku antara fiksi dan non-fiksi, dan ketiga menggali informasi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Yang menjadi kompetensi intinya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang kedua yaitu mengelola, menjadi, dan menelaah dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, dalam menelaah buku ini ada indikator pencapaiannya. Yang pertama menelah unsur buku dalam buku fiksi, dan kedua menelah unsur buku dalam non-fiksi. Nah, kita akan masuk pada materi. Sebelum kita masuk dalam materi, ada tujuan dari non-fiksi itu, ada tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menelah unsur-unsur buku dalam non-fiksi, dan kedua itu menelah unsur-unsur buku dalam non-fiksi. Oke, kita akan membahas tentang hakikat menelaah unsur-unsur buku. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, Ibu mau bertanya kepada siswa kami yang bernama Ika, apa yang dimaksud menelaah unsur buku menurut pendapat? Baik, menurut pendapat saya menelaah unsur buku yaitu buah pikiran yang berisi untuk pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Terima kasih, Bu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh temanmu. Nah, menelaah unsur buku merupakan bagian dari kegiatan menilai sebuah buku yang di dalamnya terdapat tentang kegiatan mempelajari, mengkaji, menyelidiki suatu hal secara dalam dan cermat. Nah, di sini menurut Taringan 2009 halaman 12 mengungkapkan bahwa buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Nah, di sini anak-anak kami perlu mengetahui bahwa menelaah unsur buku itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki secara cermat, mengkaji suatu informasi dengan baik. Nah, secara umum di sini ada pengertian menurut buku fiksi ya, yaitu beberapa unsur yang saling mendukung dan berkaitan. Nah, buku fiksi ini merupakan dalam buku fiksi terdapat dua pembagian, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Di dalamnya tercantum yaitu unsur-unsur antara intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan pada buku fiksi ini memiliki beberapa unsur yang bisa ditelaah seperti bagian cover buku. Pernahkah anak-anak melihat bagian cover buku seperti ini? Nah, Bu. Nah, kita bisa menelaahnya apa saja yang tercantum dalam buku tersebut. Kedua, rincian subbab. Nah, anak-anak bisa mengetahui seperti rincian subbabnya. Ada kata pengantar,
ada daftar isi, di dalamnya sudah tercantum. Kedua itu judul subbab. Nah, apa saja yang menjadi judul atau pembahasan besar pada buku tersebut. Kepada itu tokoh dan penukuan. Nah, tentu dalam sebuah buku itu atau misalnya dalam sebuah cerita tentu ada tokoh, ada yang sebagai pemeran dalam buku tersebut. Selanjutnya itu tema cerita. Nah, apa temanya? Apa yang hendak dikasih temanya untuk dalam sebuah buku tersebut bisa tersampaikan kepada orang lain. Selanjutnya itu bahasa yang digunakan. Nah, apa bahasa yang kita gunakan dalam buku tersebut? Apakah bahasa baku, bahasa resmi, atau bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh orang lain? Selanjutnya penyajian alur cerita. Nah, misalnya dalam sebuah buku itu ada alur ceritanya, ada terbagi tiga itu. Apa yang kalian tahu? Alurnya terbagi tiga. Alur mundur, alur maju. Ada alur mundur, ada alur campuran dan alur maju. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua itu pengertian dari buku non-fiksi. Nah, non-fiksi ini merupakan buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Isi dari buku non-fiksi adalah informasi, pengetahuan atau wawasan. Nah, yang artinya di sini anak-anak bahwasanya dalam pengertian buku non-fiksi ini merupakan buah ide pikiran sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi atau berdasarkan dengan kenyataannya. Di sini terdapat beberapa unsur-unsur buku dari non-fiksi. Yang pertama itu ada bagian cover bukunya, kedua rincian subbab, dan selanjutnya itu judul. Hampir sama dengan bagian fiksi tadi, cuma perbedaannya itu berdasarkan kenyataan dari non-fiksi tersebut. Oke, anak-anak, demikian saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Jika ada yang mau dipertanyakan, Ibu persilakan. Baik Ibu, saya mau bertanya, bagaimana itu pengertian buku fiksi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu akan menjawabnya. Pengertian dari buku non-fiksi itu merupakan suatu buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Dari isi buku tersebut bisa melalui dengan informasi, pengetahuan ataupun wawasan. Bagaimana dengan anak kami? Bagaimana contohnya Ibu? Contohnya yang terdapat pada buku novel itu bisa mengisahkan sebuah peristiwa atau cerita yang berdasarkan dengan kenyataan atau cerita tentang kehidupan seseorang. Baik Bu, terima kasih. Oke, masih ada yang mau memberikan pertanyaan? Tidak ada Bu. Oke, untuk itu Ibu akan memberikan tugasnya. Silakan ditulis. Kan dulu. Oke, sebelum kita berpisah-pisah, Ibu akan memberikan pertanyaannya. 1. Tuliskan 4 dari 7 unsur non-fiksi. 2. Tuliskan bersama unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan 3, tuliskan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Oke, pertanyaan selanjutnya, buatlah komentar tentang buku fiksi. Selanjutnya, buatlah komentar tentang buku non-fiksi. Oke, Nana, demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu.